semuanya, perkenalkan nama saya Welky Angelina, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kampus Unesa 5, dengan NIM 2511207401. Di sini saya akan menceritakan dongeng Semut dan Belalang yang memiliki kriteria yang sangat berbeda. Tapi di sini saya akan menceritakan cuplikannya saja. Untuk lengkapnya kalian bisa tonton di channel aku. Cerita singkatnya itu Semut dan Belalang berada di lingkungan yang sama, yaitu di musim panas, dimana saat itu waktunya untuk mengumpulkan makanan untuk disimpan saat musim dingin tiba. Tetapi belalang justru memiliki sifat yang pemalas. Nah, karena sifatnya itu, apa yang terjadi dengan belalang? Semut. Nah, di sini aku akan menceritakan belalang dan semut. Belalang dan semut. Belalang dan semut. Mereka mempunyai sifat yang berbeda. Tapi, apa yang terjadi kepada mereka? Tonton lengkap di channel YouTube aku. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welky Angelina. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kampus Unesa 5 Magetan, dengan NIM 2511207401. Di sini saya akan bercerita mengenai dongeng yang mungkin sudah familiar kalian, yaitu dongeng Semut dan Belalang. Pada zaman dahulu, suatu hari ada belalang. Belalang ini bernama Ragu. Dia suka banget bernyanyi, bersantai-santai, memakan rumput di atas batu, dan mempunyai sifat yang pemalas. Suatu hari belalang asik dengan hobinya bernyanyi, bersantai, tidak berbuat apa-apa selain bermain. Suatu ketika dia bertemu dengan semut. Semut ini membawa buah, membawa jagung, membawa sayur-sayuran, daun, dan masih banyak lagi. Belalang bertanya, "Mengapa kau membawa buah-buahan itu, Semut?" Semut menjawab, "Ini untuk musim dingin tiba, Belalang. Karena saat musim dingin, kami tidak akan bisa mengumpulkan buah-buahan lagi, karena buah-buahan dan ranting-ranting akan hilang." Belalang menjawab, "Oh, benarkah? Apakah buah-buahan dan rumput-rumput akan hilang? Aku tidak percaya denganmu, Semut." Belalang tersebut mengabaikan omongan dari semut. Dia tetap saja dengan hobinya, yaitu bermain, menghabiskan rumput-rumput tanpa menyisakan sedikit pun untuk disimpan saat musim dingin tiba. Semut ini tahu belalang tidak akan pernah mendengarnya, sehingga dia memutuskan untuk pergi. Belalang terus memakan rumput, mencari-cari daun, bersenang-senang di sungai, dan merasa bahwa dia tidak akan perlu menyisakan makanan untuk musim dingin. Suatu ketika, dia bertemu lagi dengan semut. Saat itu, semut membawa daun dan ranting. Belalang bertanya lagi kepada semut, "Semut, mengapa kau membawa daun?" Semut itu menjawab, "Ini untuk menghangatkanku saat musim dingin tiba, karena kalau tidak, aku akan mati kedinginan." Belalang pun menjawab, "Memangnya musim dingin akan selalu sedingin itu?" Semut ini menjawab, "Oh tentu, kau juga harus mengumpulkannya, Belalang. Karena apa? Karena saat musim dingin tiba, daun-daun akan terlumut dengan salju dan kamu tidak akan bisa mencari-cari daun lagi."
Belalang menjawab, aku tidak perlu mencari-cari daun itu karena kau terlalu bersiap-siap dengan musim dingin. Padahal musim juga belum tiba, tapi mengapa kamu harus repot-repot menyimpan dan mencari-cari daun? Semut ini tahu jika belalang terus akan mengeyel dan tidak mendengarkan. Lalu semut ini pergi meninggalkan belalang. Suatu ketika musim dingin tiba, dan saat itu belalang menjadi sangat kurus, tidak memiliki makanan, daun-daun, tubuhnya bergemetar karena dia kedinginan. Dan seharusnya dia menyesal karena tidak menyimpan makanan saat musim dingin tiba. Karena memang musim dingin akan selalu dingin. Belalang pada saat itu juga, belalang tahu dan berpikir bahwa semut-semut akan menolongnya. Dia menuju ke rumah semut, yaitu di bawah tanah, dan saat itu belalang menuju ke rumah semut. Semut dengan bergemetar, dia berbicara dengan semut bahwa dia kedinginan saat musim dingin, dan dia sangat kelaparan, sehingga tujuan dia untuk ke rumah semut itu untuk meminta bantuan dan meminta sedikit makanan pada semut. Lalu semut itu berkata, kan aku sudah bilang belalang, musim dingin akan selalu dingin. Kenapa kamu tidak mendengarkan aku saat musim panas? Lalu belalang menjawab, iya semut, aku tahu kesalahanku di mana. Aku sangat menyesal dengan apa yang aku buat selama saat musim panas dan sebelum musim dingin tiba. Apa yang aku perbuat saat musim panas tiba? Lalu semut itu memberi sedikit daun. Lalu semut itu memberi sedikit daun dan ranting untuk dibalut belalang, untuk membaluti belalang, karena memang musim dingin akan selalu dingin. Itulah sebabnya pesan yang dapat diambil dari cerita dongeng ini, yaitu seharusnya kita harus mempersiapkan hal-hal yang mungkin akan tiba sebelum sesuatu tiba, dan kita belum mempersiapkan hal-hal yang perlu kita siapkan. Itulah cerita singkat dongeng yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian tidak mempunyai sifat seperti belalang ya. Selamat masuk.